Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube Rizky Travel Vlog. Kali ini saya ingin ngajak teman-teman spesial di hari ini. Saya ingin mencoba salah satu destinasi wisata. Destinasi wisata ini adalah sangat baru dan baru saja diresmikan oleh Bapak Wali Kota Balikpapan pada tanggal 5 Agustus 2022. Sorry, saya lepas masker aja ya teman-teman. Biar lebih enak. Nama destinasinya ini adalah Pinisi. Nah, nanti ada Instagramnya saya kasih lihat di deskripsi channel YouTube saya. Saat ini saya mencoba salah satu wahana ini baru pertama kali nih teman-teman. Karena belum ada 1 bulan wisata ini dibuka untuk umum. Yang saya tahu untuk umum sendiri di kapal Pinisi ini dikenakan tarif 140.000. Ini masih promo teman-teman. Lokasi dari KM atau kapal motor Pinisi ini sendiri ini berada di sekitar Pelabuhan Semayang. Nah, jadi Pelabuhan Semayang ini dari pintu masuk yang ujung ya teman-teman. Pintu masuk ujung sana nanti saya akan lihatkan pada saat keluar nanti. Dari pintu masuk ujung sana kita masuk, nanti akan parkir motornya di dekat dengan perahu Pinisinya ini. Dan hari ini nggak kebetulan ya teman-teman, spesial ada kapal KM Dharma Ferry 7. Ini tujuannya Balikpapan, Surabaya. Ini keberangkatannya nih sepertinya hari Senin. Ini penumpangnya udah ada di atas. Udah ada di atas kapal. Dan ini lagi sandar KM Dharma Ferry 7. Keren. Tepat banget ya, saya sambil naik kapal Pinisi ini, di belakangnya ada KM Dharma Kencana 7. Oke teman-teman, inilah jalan masuk dari menuju ke kapal Pinisi ini ya. Nah itu jalan masuk paling ujung, depannya kantor Pelindo. Nah itu ada kantor Pelindo ya di sana teman-teman. Saya lihatkan, nah itu kantor Pelindo. Tepat di depan itu ada pintu masuk untuk menuju ke arah pelabuhan. Nanti tanya pos security di sana untuk mau ke kapal Pinisi itu lewat mana, nanti diarahkan. Jadi pintu masuk sana terus ke sini, nanti akan belok. Nah, kita bisa parkir kendaraannya di area pelabuhan ini. Di sini bisa parkir motor dan parkir mobil. Untuk rute KM Pinisi ini sendiri, dia melayari daerah Teluk Balikpapan dan sekitarnya ya. Untuk jadwalnya itu ada 2 sesi dalam 1 hari, yaitu pagi jam 8 pagi dan sore jam 5 sore teman-teman. Kalau pagi minimal setengah 8 kita sudah ada di pelabuhan, karena jam 8 pas nanti kapal ini akan berangkat. Nanti kita akan lihat dia ke arah manakah melayani rute pelayaran ini. Kalau arah Teluk Balikpapan itu akan ke sana. Nah, jadi ini kilang Pertamina ya teman-teman. Kilang Pertamina Balikpapan, di seberangnya itu Penajam. Oke teman-teman, jadi inilah suasananya pagi hari di sekitar dermaga kapal Pinisi ya teman-teman. Nah, ini keberangkatannya ada 2 jadwal, pagi sama sore. Pagi jam 8, sore jam 5 teman-teman. Kita akan lihat apa aja yang ada di dalamnya. Jadi kita menyeberangi satu kapal ke kapal lain. Kita nyebrang lagi ke sini ya teman-teman. Jadi kalau yang bawa anak kecil nih hati-hati banget. Lalu kita akan nyebrang lagi ke sini. Nah, ini kita harus melompat begini ya teman-teman. Nah, kita melompat. Untuk luas kapal ini sendiri di depan ini bisa muat 25 penumpang. Nah, ini nama kapalnya ya. Adalah Pinisi Pusaka Indonesia. Gross tonnya 55. Ada anjungan di depan seperti ini. Nah ini kebetulan lagi ada acara ya teman-teman. Nah ini ada anjungan di depan seperti ini. Teman-teman bisa ke belakang atau naik ke lantai atas. Nanti kita lihat di lantai atas. Di sini disediakan toilet. Toiletnya di sisi kanan saya. Kalau dari arah anjungan di sisi kanan, kalau dari arah buritan kapal itu di sisi kiri. Ini di lantai atasnya.
di tingkat 2. Jadi kita turunnya lewat tangga ya. Di sini sediakan tempat duduk lesehan seperti ini, ada meja, ada apa untuk tempat lesehan, alas untuk tempat lesehan. Nah, ini untuk di lantai 2 teman-teman. Di sini pemandangannya mantap nih. Kalau kapal lagi jalan, ini bisa dilihat nih, dilihat semua pemandangan laut nanti. Nantilah kita lihat. Nah, ini rombongan acaranya udah datang yang nyewa di depan anjungan. Kapal pinisi ini biasa dibikinnya di sekitar Sulawesi Selatan atau tepatnya di Bulukumba ya teman-teman. Nah, disitulah tempat pembuatan kapal perahu pinisi ini. Ya, semoga ke depan perahu pinisi ini bisa memiliki dermaga khusus sendiri ya. Karena ini masih gabung sepertinya sama dermaga dari kapal pilotnya Pelabuhan Semayang nih. Jadi kita harus melewati 1, 2, 3 3 kapal ya, baru kita bisa naik ke KM Pinisi. Oke teman-teman, sebentar lagi nih sepertinya kapal akan berangkat. Kita ikuti perjalanan trip dari perahu pinisi ini sendiri. Oke teman-teman, nih KM Dharma Ferry 7 milik Dharma Lautan Utama sudah diberangkatkan menuju ke Surabaya. Nah, perbedaannya Dharma Ferry 7 dengan Dharma Kencana 7 teman-teman. Kalau Dharma Kencana 7 dia ada di belakang seperti kanopi yang besar dan lebih gede dari Dharma Ferry 7. Tapi kalau Dharma Ferry 7 dia nggak ada, di belakangnya nggak ada kanopi ya. Nah, jadi dia los seperti ini teman-teman. Dia los seperti ini. Tapi kalau Dharma Kencana 7 dia ada kanopinya di atas. Itu yang membedakan dari Dharma Ferry 7 dan Dharma Kencana 7. Yang saya naiki di vlog sebelumnya itu Dharma Kencana 7. Yang ini Dharma Ferry 7. Nah, yang aslinya melayani rute Balikpapan Surabaya adalah Dharma Ferry 7. Kemarin kenapa saya dapatnya Dharma Kencana 7? Karena Dharma Ferry 7 ini lagi docking. Jadi yang melayani rutenya Balikpapan Surabaya digantikan oleh Dharma Kencana 7. Seharusnya Dharma Kencana 7 itu rutenya memang Makassar Surabaya. Yang aslinya yang melayani Balikpapan Surabaya adalah Dharma Ferry 7. Nah, ini ya. Ini kemarin pas docking ya kapalnya ini. Jadi nggak sempat saya naiki. Saya naikinya Dharma Kencana 7. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di atas lantai paling atas dari kapal pinisi ini. Kapal pinisi ini yang segera diberangkatkan setelah dilepasnya tali depan dan tali bagian belakang. Kapal sudah mulai bergerak untuk melakukan perjalanan mengelilingi sekitar perairan Balikpapan atau tepatnya Teluk Balikpapan. Jadi ini yang dinamakan Teluknya Balikpapan ya teman-teman. Nah, di sana itu laut lepasnya. Bismillahirrahmanirrahim, kapal berangkat meninggalkan Pelabuhan Semayang. Jadi di sini ada live musik ya, disediakan di bawah. Nah, saya paling di atasnya ini. Dan di sini paling enak banget menikmati suasana pagi hari di sekitar perairan Teluk Balikpapan. Penumpangnya cukup ramai teman-teman. Ada tempat untuk lesehan duduk ya. Kalau pakai perahu pinisi ini terasa ya ombaknya teman-teman. Goyangannya ini terasa banget. Berbeda dengan kita naik kapal yang lebih gede seperti KM Dharma Kencana 7. Kita akan mengelilingi Teluk Balikpapan. Keren banget. Sangat cocok buat teman-teman yang ingin merasakan suasana laut di sekitar Teluk Balikpapan ini dengan kapal pinisi Pusaka Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam program Morning Set. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat kepada Ibu Panglima 12 dan rombongan.
berada di sekitar Teluk Balikpapan. Oh, luar biasa, anginnya enak banget nih, seru. Teman-teman patut coba kapal pinisi Pusaka Indonesia ini. Nanti ada Instagramnya untuk pemesanan dan nomor kontak dari WA admin dari KM Pinisi ini sendiri. Biasa hari ini pagi hari ya teman-teman. Tepat sekarang jam 9 pagi. Saya sudah berada di atas kapal pinisi di lantai yang paling atas untuk mengelilingi sekitar Teluk Balikpapan. Rame banget hari ini. Suasananya seru-seru. Rekom banget tuh teman-teman yang bawa keluarga atau bawa sana keluarga ini untuk menikmati suasana Teluk Balikpapan baik yang pagi hari maupun yang sore hari. Keren. Dan kami punya satu bilang Mbak Iska dan Mbak Becky dan juga tim kami. Nah, saya yakin kakak-kakak semuanya ya. Oke teman-teman, selain fasilitas yang diberikan di atas kapal ini, kita ada free makanan dikasih, di-include dengan tiket teman-teman beli ya, yang seharga 140.000. Nah, jadi ini ya. Jadi teman-teman dapat makanan pagi itu 1 kali. Jadi pas banget nih buat teman-teman. Jadi nggak bakal kelaparan di sini. Ada kopi, ada snack, ada makanan berat. Nah, itu khasnya Kalimantan Timur, nasi kuning. Bisa dilihat tuh nasi kuningnya. Nah, itu dia. Nah, ini kopi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang hobi ngopi bisa dipersilakan ngopi. Jadi di kapal pinisi Pusaka Indonesia ini nggak bakal kelaparan. Dan sempat saya lihat memang kapal pinisi ini berada di sekitar Pantai Losari. Dan ternyata benar, kapal inilah yang berada di Pantai Losari. Ini dia, Pinisi Pusaka Indonesia. Jadi include. Jadi buat teman-teman yang ingin sarapan, yang belum sarapan bisa ambil deh. Nih, sarapannya banyak banget. Ada snack, ada nasi kuning, ada kopi. Jadi bisa diambil. Ini free, di include dengan tiket teman-teman beli. Keren banget, jadi fasilitasnya banyak ya, dan gak bete tentunya di kapal ini sambil melihat pemandangan di wilayah Teluk Balikpapan. Jadi pas banget teman-teman, sesuai dengan namanya kapal pinisi itu ada jalan kote. Kalau teman-teman yang hobi jalan kote, tuh udah ada jalan kote. Jalan kote, nah itu di depan itu ruang kemudi kapal. Kita untuk sekarang masih trial percobaan lah dulu. Percobaan ya? Iya, jadi sampai tanggal 16, jadi besok trip terakhir. Oh, besok trip terakhir. Itu kita balas DM, balas WA tuh semua. Nah, mau semua naik. Mau semua naik. Tapi kita kan cuma sampai tanggal 16. Jadi ini kita sih kayak besi biasanya dipakai di Kalau di Makassar tripnya itu sama, pagi sama sore enggak? Beda kalau di Makassar paginya itu bukan kayak gini. Paginya kalau ini itu lebih mirip sama sorenya. Oh. Kalau pagi itu kita berangkatnya itu kan jam 8 sampai jam 12 lebih lama dari di sini. Tapi kita ke pulau. Oh, ke pulau. Pokoknya di pulau, makannya juga bukan lagi. Langsung di pulau. Langsung barbekyuan di pulau. Jadi kita bakar di pulau, langsung snorkeling, main jet ski. Oh, dia privat ya jadinya ya? Iya, rata-rata pasarnya kita sekarang di Makassar udah privat. Privat ya. Oke teman-teman, jadi ini trip kita di Perahu Pinisi Nusantara Indonesia di Teluk Balikpapan. Jadi ternyata rutenya untuk sementara tidak sampai di Pulau Balang. Dia hanya mengitari sekitar Teluk Balikpapan. Dan sangat disayangkan buat teman-teman yang nggak kebagian nih. Ini hanya sampai tanggal 16 Agustus. Jadi sampai besok hari Selasa. Nah, hari Selasa open tripnya udah ditutup. Jadi ini hanya sebagai perkenalan untuk teman-teman yang ingin mencoba trip dengan Perahu Pinisi Pusaka Indonesia ini. Dan catatan untuk teman-teman, Perahu Pinisi Pusaka Indonesia ini ternyata dia memang stay-nya di Kota Makassar, tepatnya di depan Pantai Losari teman-teman. Nah, sampai depan Pantai Losari. Dia aslinya memang di stay di Makassar. Jadi untuk sampai 16 Agustus saja teman-teman. Ya semoga ke depan pemerintah Kota Balikpapan bisa bekerja sama dengan pihak swasta mengadakan perahu seperti ini untuk keliling atau trip
baik tripnya private maupun trip untuk yang reguler. Jadi kapal ini akan kembali lagi ke Makassar itu setelah tanggal 17 Agustus ya teman-teman. Karena 16 Agustus itu tripnya trip terakhir ya. Jadi buat teman-teman belum rezekinya, belum bisa mencoba dengan kapal pinisi Pusaka Indonesia ini, tapi saya jadikan untuk vlog untuk teman-teman menjadi tontonan bagaimana suasana di kapal pinisi Pusaka Indonesia ini. Nah, itu live musiknya ada di bawah teman-teman, free makan juga ada. Nah, itu kita dikasih free makan. Nah, itu ada free makan, teman-teman bisa pilih. Kalau mau bikin kopi ada di bawah lagi. Pas banget sih sebenarnya ya kalau ini dibuka untuk reguler maupun privat di Kota Balikpapan ini. Oke teman-teman, ini suasananya di depan anjungan dari kapal pinisi. Nah, ini saya berada di depan ya, paling depan nih. Keren, mantap. Ini suasana belakangnya, mantap, keren banget. Kita bisa lihat situasi dari Teluk Balikpapan. Suasana Teluk Balikpapan pas banget ya. Nah, ini pas lagi ada acara, jadi live musiknya di bawah teman-teman. Kalau di atas itu untuk kita spot foto juga bagus, di bawah juga bagus. Depan anjungan ini seperti ini nih bagus, seperti anjungan ini bagus banget, keren, mantap. Sekarang saya pengen semua bunda-bunda ambil posisi di depan meja. Ini suasana di depan anjungan ya teman-teman, begini nih. Jadi spot fotonya itu banyak banget nih. Depan anjungan seperti ini nih bisa banget untuk spot foto. Terus di atas lantai 2 itu juga spot foto juga bagus. Jadi depan itu, depannya tuh pas banget. Jadi situasinya pas banget nih teman. Ini pas kita di Teluk Balikpapan. Boleh mengambil posisi di depan. Jadi sampai ujungnya perlintasan penyeberangannya feri Balikpapan Penajam itu akan diputar balik menuju ke Pelabuhan Semayang lagi. Dan akan finish di Pelabuhan Semayang. Jadi hari ini teman-teman kita melihat Teluk Balikpapan. Nah, ini ada di depannya adalah feri Klotok. Nah, ini yang sempat saya review di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat penyeberangan feri Klotok. Ini bisa muat motor ya dan penumpang. Kalau untuk motor itu tarifnya 30.000, kalau penumpang itu 10.000 dari Balikpapan Penajam maupun Penajam Balikpapan. Kalau feri ASDP itu ada di seberang sana. Nah, itu yang feri ASDP. Kalau feri ASDP sekarang ada kenaikan tarif ya teman-teman. Kalau dulu dari Balikpapan ke Penajam pejalan kaki itu dikenakan tarif sekitar 10.000, sekarang itu jadi 12.000 sampai 13.000. Ada kenaikan tarif dan berlaku di bulan Juni kemarin untuk feri ASDP. Kalau untuk feri Klotok tidak ada kenaikan ya, masih tetap teman-teman. Masih tetap untuk pejalan kaki itu dikenakan tarif 10.000, motor 30.000. Oke teman-teman, di depan kita ini adalah kawasan kilang Pertamina Balikpapan. Nah, jadi kawasan kilang Pertamina Balikpapan ini dalam proses pembesaran kilang ya, atau yang dikenal dengan RBMP Kilang Pertamina Balikpapan. Nah, proyeknya ini cukup besar teman-teman, sampai mempekerjakan ribuan karyawan. Kalau udah jam pulang maupun jam berangkat masuk kerja itu rame banget di depannya kilang Pertamina ya, di jalannya itu, karena banyak para pekerjanya yang dikerjakan di pembangunan kilang Pertamina ini. Oke teman-teman, inilah tripnya ya buat teman-teman. Jadi terakhir tuh sampai besok saja mereka untuk tripnya ini di Teluk Balikpapan. Setelah itu perahu ini akan kembali lagi ke Pulau Sulawesi, tepatnya di Kota Makassar. Jadi teman-teman bisa lihat di sana
di Pantai Losari. Jadi kapal ini bersandarnya depan Pantai Losari, Panlos ya, yang sering dikenal dengan Panlos, Pantai Losari. Untuk di Makassar sendiri mereka tidak ada reguler ya. Regulernya ada cuma sebulan sekali. Mereka lebih banyaknya privat. Tripnya privat. Itu ke sebuah pulau, saya kurang tahu pulaunya di mana. Itu kalau kisaran privat tripnya itu sekitar 2.970.000. Tadi saya sudah tanya-tanya sama pihak penyelenggara dari Pinisi Pusaka Indonesia ini. Nah ini ya Bray, fasilitasnya ada toilet, jadi jangan takut kalau mau buang air kecil. Nah ini dapurnya. Nah dapurnya, kita turun sampai di Pelabuhan Semayang. Boleh Bapak. Oke Mas, sampai ketemu di Makassar. Sampai ketemu di Makassar. Nanti kontak aja. Oke. Ke kapal. Oh coba simpan nomornya. Iya, ambil aja, jadi nanti. biar enak toh. Siapa tahu. Oke Mas, Iya, sampai makasih jumpa banyak, lagi. Bang. Sukses. Iya. Yuk. Oke teman-teman, saya sudah sampai di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan dan kembali lagi finish di sini. Setelah kita berangkat dari Pelabuhan Semayang juga, maka berakhirlah trip saya menggunakan kapal Pinisi dari Pelabuhan Semayang menyisiri Teluk Balikpapan. Jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung channel YouTube Rizky Travel Vlog. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.